Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Julistir Official. Pada kesempatan siang hari ini sudah ada siswa di sebelah kanan saya. Dengan siapa Mbak? Lisa. Mbak Lisa. Dari mana Mbak? Saya dari Pulau Gebang. Pulau Gebang. Iya. Nah, kebetulan Mbak Lisa ini dari nol atau mungkin udah pernah belajar? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama Iya. sekali. Berarti dari nol ya? Iya, dari nol. Oke, kalau dari nol berarti kita akan mulain pelajaran. Mungkin kita akan buat tutorial tentang belajar mobil dari nol langsung bisa ya Mbak ya? Iya. Oke, siap? Oke. Kontaknya udah dipegang Mbak? Coba maaf masukkan ke locknya ya Mbak ya. Kelihatan ya. Masukkan ke locknya. Di posisi apa itu Mbak? Ini lock. Lock ya. Coba putar sekali ke arah kanan. Di posisi apa itu Mbak? ACC. ACC. Nah, di sini ACC itu sebenarnya udah bisa dinyalakan. Ini audio ya Mbak ya, atau mungkin alat untuk menstajir handphone ya. Tetapi sementara kita nggak nyalakan dulu ya. Sekarang diputar ke arah kanan sekali lagi Mbak. Di posisi apa Mbak? On. On ya. On. Ini sebenarnya udah bisa, yang diturunkan itu alat untuk menurunkan kaca itu Mbak. Ke belakangnya dibuka. Ya itu. Coba dinaikkan. Juga ini volume AC udah bisa dinyalakan, tetapi untuk sementara nggak saya nyalakan dulu ya Mbak ya. Coba diputar ke arah kanan, itu di starter ya Mbak ya. Nah, udah dalam keadaan hidup atau nyala mesinnya ya. AC-nya saya akan nyalakan ya Mbak ya, soalnya panas banget ya. Terus di sebelah kanan ini Mbak ada tuas ya. Nah, tetapi kayaknya tempat duduk Mbaknya udah nyaman dulu belum? Udah sih. Udah. Untuk injek koplingnya, Oke. injek koplingnya coba yang kiri kan kopling itu Kiri bisa. sampai dalam. Nah, nyampe lah ya. Coba Mbaknya pakai seat beltnya, dipakai dulu, lupa saya ya. Pakai seat belt. Udah dipakai ya. Sudah. Nah, satu persatu saya akan terangkan. Di sebelah kanan sini ya ada tuasnya Mbak ya. Bawah sini kan sen kanan ya Mbak ya. Terus di tengah-tengah ada sen kiri ya Mbak ya. Saya akan matikan. Coba Mbak. Ke bawah, sen ke kanan. Ini netral, ke atas, ke kiri. Coba matikan dulu. Nah, terus di sini kan ada ini lampu ya Mbak ya. Ke depan lampu senja atau lampu menjelang maghrib ya. Terus ke depan lagi lampu utama atau lampu malam hari. Tapi tadi sempat kepencet lampu jarak jauhnya ya. Lampu jarak jauhnya sebenarnya ke sini nih. Nah, itu udah dalam sudah dalam keadaan hidup. Di depan itu ada tanda lampu biru ya. Nah, tapi lampu jarak jauh nggak semua medan dipakai Mbak ya. Dia hanya dipakai di jalan yang penerangannya kurang, plus medannya mungkin kita kurang hafal ya, mungkin di luar-luar daerah. Tetapi bila mana berpapasan dengan kendaraan yang lain, harus segera dimatikan. Karena alasannya apa Mbak? Silau. Ganggu pandangan mata ya. Itu udah dimatikan ya. Terus lampu utamanya dimatikan, coba diputar. Lampu senjanya, nah, udah paham ya Mbak ya? Terus kalau yang ini masih ada satu lagi, lampu tembak atau lampu dim ya. Sebenarnya seperti ini makanya. Kelihatan. Kira-kira udah tahu Mbak fungsinya? Kalau biasanya kalau pas malam kan daripada pakai klakson berisik buat ngingetin yang di depan kita, mungkin kalau ada ngalangin jalan apa gimana gitu. Atau apa lagi ya Pak ya. Ya itu mungkin bisa masuk ya. Tetapi secara mudahnya, secara simpelnya itu alat bahasanya mobil itu bahasanya untuk minta jalan ya. Lebih seperti itu ya simpelnya ya. Terus kalau yang ini Mbak, ini alat untuk pembersih kaca ya, atau wiper. Jadi kalau ke atas ini kan mengusap Mbak, ke bawah ini gerimis ya. Secara ritmenya akan mengulang sendiri ya. Secara ritmenya akan mengulang sendiri nih, tapi ditunggu dulu ya. Nah, terus ke bawah ini makin deras, dan ke bawah lagi full deras ya Mbak ya.
Nah, bila mana posisi mungkin kaca mbaknya itu agak gelap, agak buram ya, misalkan kena debu ataupun mungkin kena gerimis ya, kita bisa keluarin air dari sini ya. Ditarik ya. Ya, kurang lebih seperti ini mbak ya. Udah paham sampai di sini? Coba mbaknya praktekkan untuk cara mempergunakan wipernya. Ke atas buat ngusap sekali. Ke bawah sekali tuh pelan kayak gerimis ringan gitu ya. Terus yang ini kalau udah mulai agak deras, yang ini kalau udah deras banget hujannya, terus kalau ada kotoran atau debu bisa disemprot air. Udah paham kayaknya mbaknya untuk alat wipernya ya. Ya. Nah, terus di sini ada lampu segitiga mbak ya. Di dashboard sini ada tanda sen kiri dan kanan. Itu namanya apa mbak? Hazard lamp. Lampu hazard ya, atau lampu hazard ya. Fungsinya buat darurat ataupun hati-hati ataupun emergency ya. Misalkan mobil kita lagi mogok bisa di tol, bisa di jalan raya ya, kita kasih lampu hazard. Ataupun mungkin lagi dalam posisi pengawalan, bisa dipakai ya. Contohnya apa mbak? Bila mana pengawalan mbak? Kawan tuh kalau akhir-akhir ini seringnya lihatnya ambulans. Ambulan ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ambulan ataupun mungkin lagi ngawal kita, maksudnya lagi ngiringin rombongan pengantin dan lain-lainnya ya. Itu pastinya kita pakai lampu hazard ya. Nah, cara matikannya coba mbak, nyalakan, matikan. Nah, udah paham ya? Terus di sini di dashboard ini ada tanda angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ya. Itu artinya RPM nih mbak ya. Per satunya 1000, per duanya 2000 ya. Per 3 3000. Jadi per 1000-an ini mbak ya. Nah, ini tandanya kalau mobil kita di starter biasanya itu langsung ini RPM-nya langsung naik di angka 1 ya. Semua mobil ini mbak ya, nggak hanya mobil ini aja ya mbak ya. Terus di sini di samping ini sebelah kanan ini kilometer kecepatan mobil ya. Nah, kalau di mobil manual untuk awal start gigi 10 ya. Ntar kecepatan 15 hampir 20 lah ya. Harus masuk gigi 2. Nah, kecepatan 40 harus gigi 3, ini 60. Maaf. Yang 40 benar 3 ya. 60 ini 4 ya. Per 20 naik satu-satu gitu. Iya. Terus kalau yang sini 100 ini baru 5 ya, masuk 5 ya. Nah, udah paham sampai sini mbak? Ya. Terus di sini ada di sini dulu ya. Di sini ini ada alat untuk mengetahui posisi bensin kita. Terus di sini di atasnya itu ada gambar kayak pengisian bensin ya. Itu kan selangnya kan ke kiri ya. Selangnya ke kiri berarti tanda pengisiannya di sebelah kiri ya, tutup tangki bensinnya ya. Panahnya kan ya pak? Panahnya yang ke kiri betul. Jadi kalau yang ke kiri tetap ke kiri, tapi bila mana tanda panahnya ke kanan itu tempat alat untuk membuka pengisian bensinnya sebelah kanan ya. Udah paham ya mbak ya. Terus di sini di bawah ini ada handrem atau rem tangan ya. Fungsinya untuk rem parkir. Nah, pada saat posisi parkir bentuknya yang kurang lebih seperti ini mbak ya. Kalau orang bilang, kalau orang Jawa ini jengat ke atas ya. Kalau mungkin orang sini nungging ya ke atas ya. Nah, kalau menurunkan rem tangan ini seperti ini mbak ya. Angkat ke atas, baru turunkan ke bawah. Ya, kalau nariknya langsung tarik ke atas aja mbak. Coba mbak. Nah, kalau nariknya langsung tarik ke atas. Nah, udah paham ya? Udah bisa. Terus di bawah itu ada handle 3 ya mbak ya. Handle 3 yang di kanan itu gas ya, tengah rem, kiri kopling. Nah, kalau saya ulang dari sebelah kiri ya, kiri kopling, tengah rem, kanan gas. Jadi fungsi kaki kiri mbaknya hanya untuk di kopling, sedangkan kaki kanan antara rem dan gas. Jadi bila mana pada saat posisi kita masih jalan, kita nambah kecepatan, otomatis kita kaki kanannya di gas ya. Dan bila mana kita mau mengurangi kecepatan atau berhenti, pindah ke rem ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kaki kanan itu antara rem dan gas. Nah, terus di sini ada tuas persneleng mbak ya. Ini jodohnya sama kopling mbak ya. Di sini kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan R. Nah,
R itu untuk mundur, tapi nggak ada gigi 6 ya Mbak ya. Ini hanya sampai 5 terus R. Terus saat ini posisi masih dalam keadaan netral mobil kita ya. Nah, jadi posisi netral itu seperti apa? Jadi di tengah-tengah antara 3 dan 4. Nah, ciri-ciri netral ya, bila mana digeser ke kiri, dilepas akan kembali ke tengah ya Mbak ya. Bila mana digeser ke kanan, dilepas akan kembali ke tengah. Tetapi di sini nggak ada hurufnya N ya Mbak ya. Ya pastinya nggak ada hurufnya N, tetapi dia hanya memanjang ke kiri dan kanan. Jadi tanpa diinjak kopling pun juga bisa ya Mbak ya. Nah, seperti ini. Kalau di mobil nggak ada indikator, di sini ada tulisannya Mbak ya. Kalau di mobil nggak ada, tetapi kalau di motor pasti ada ya. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, sekarang saya akan contohkan cara oper gigi ya Mbak ya. Coba Mbaknya diinjak kopling full, tapi ditahan ya Mbak ya. Nah, sampai full. Nih saya gerakkan kan sesuai dengan gambarnya ya Mbak ya. Ke kiri, disorong ke depan, itu 1 ya Mbak ya. Tapi kayaknya nggak keras Mbak. Coba koplingnya lepas dulu Mbak. Diulang lagi. Nah, saya bila mana posisi kok oper giginya itu agak keras, kopling dilepas lagi dulu ya. Injak kopling full, pepet kiri, digeser ke kiri ya Mbak ya. Sorong ke depan, gigi 1 ya. Kalau kamu 2, pepetin kiri ya. Tarik mundur lurus. 2 1 2 1 2 ya. Gampang ya Mbak ya. Dari 2 ke 3 tinggal di tengah, terus lepas aja. Sorong ke depan. 3 ya. 3 ke 4 tinggal ditarik mundur lurus. Nah, kalau dari 4 ke 5 tinggal di tengah, geser kanan, sorong ke depan 5 ya. 5 ke R di tengah, digeser ke kanan, mentok ya, ditarik mundur lurus R. Ini untuk mundur. Nah, saya akan netralkan. Coba Mbaknya dicoba untuk belajar oper giginya dulu ya Mbak ya. Injak kopling full udah ya. Oper gigi 1 coba. Oper 2. Oper 1 2 3 4 3 4 5 R. Betul. Geser ke kanan mentok, baru tarik mundur lurus. Nah, jangan sampai maju ya Mbak ya. Kalau maju dia masuk ke 5. Nah, langsung tarik. Nah, seperti itu. Nah, itu posisi R ya. Nah, kalau tadi kan Mbaknya sempat begini ya. Nah, itu ditarik nggak bisa Mbak. Nggak bisa ya. Jadi harus mentok seperti ini baru. Nah, tapi tadi udah benar, yang kedua saya suruh ulang benar ya. Sekarang udah posisi netral, kopling boleh dilepas biar Mbaknya nggak terlalu tegang ya, biar rileks. Nah, sekarang kita akan coba cara menjalankan mobil, atau mungkin kita akan memperkenalkan bagaimana cara jalani mobil sih ya, karena Mbaknya kan baru pemula dan mungkin belum tahu ya. Mungkin sering lihat teman atau saudara, atau mungkin sering jadi penumpang tetapi belum pernah praktek sendiri. Jadi di sini Mbak, saya akan perkenalkan cara untuk mundur dulu Mbak ya. Jadi begini, setelah injak kopling full dan rem kaki, saya akan oper gigi ke R. Nah, R, terus rem tangan atau handrem saya akan turunkan. Pelan-pelan kopling saya lepas ya, pelan-pelan kopling saya lepas sampai terasa getar tipis atau mungkin terasa mau jalan. Rem kakinya dilepas, jadi kopling aja yang ditahan nih Mbak. Nah, dia jalan sendiri tanpa digas. Kalau mau berhenti, kaki kiri injak kopling, kaki kanan ngerem ya. Saya ulang lagi, kopling pelan-pelan dilepas sampai terasa getar tipis atau mau jalan, rem kakinya dilepas ya. Kalau mau berhenti, injak kopling kiri. Nah, betul. Nah, sebaliknya kalau kita mau maju, oper gigi 1 ya. Langkah pertama, kopling pelan-pelan dilepas, sama aja ya. Dan rem kakinya dilepas, tapi koplingnya ditahan ya Mbak ya. Jangan sampai kelepas. Kalau mau berhenti, injak kopling kiri. Nah, coba Mbaknya untuk belajar mundur ya Mbak ya. Injak kopling full, rem kakinya diinjak ya. Oper ke R. Nah, tapi pandangannya jangan ke bawah ya, tetap ke depan, samping, kiri, kanan ya. Nah, langkah pertama Mbak, kopling pelan-pelan dilepas. Rem kakinya coba dikendorkan. Nah, kopling dibuka sedikit lagi, tapi ditahan ya, jangan sampai kelepas. Kalau mau berhenti, coba injek kopling full di rem. Coba sekarang cara majunya, oper gigi 1. Kopling pelan-pelan dilepas.
berhenti. Nah, kalau mau berhenti coba. Tapi ngerem masih cekaduk gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya kalau banyak orang baru seperti itu ya Mas ya. Anu Mbak ya, baru pemula ya. Nah sekarang kita coba untuk mundur lagi Mbak. Kurang. Nah, langkah pertama gimana Mbak? Koplingnya dulu diangkat setengah, terus remnya dilepas. Ini udah bagus kok. Oke. Betul. Yang mundur lagi coba. Injek kopling di. Nah, sekarang posisi kita harus maju ya. Harus maju keluar dari belakang parkiran mobil Matic yang di depan itu ya. Nah, jadi di sini ciri-ciri kita untuk aman keluar dari belakang parkiran mobil depan itu, bila mana bumper belakang itu ya Mbak ya, bumper belakang terus sama ban belakang itu kelihatan, itu titik aman kita untuk keluar udah bisa, ya. Oke. Kelihatan ya. Batasnya ini ya. Jadi di itu bumper mobil. Mobilnya, bumpernya dia sama bannya dia udah kelihatan sana. Kelihatan sama Oke. kita. Jadi bannya udah kelihatan persis ya. Jelas itu ya. Nah, jadi di sini oper gigi 1 coba Mbak. Setir diputar sekali putaran penuh. Nah, seperti itu ya. Tapi tangannya tetap yang tangan kanan di jarum angka 9, tangan kiri di jarum angka salah terbalik ya. Iya, 3 dan 9. Oke. Tangan kiri di jarum angka 9, tangan kanan di jarum angka 3. Kok salah saya ya? Tapi lumrah lah ya. Iya. Nah, coba sekarang sen kiri. Untuk posisi kita maju, kita harus perhatikan spion kiri ya. Spion kiri sama depan itu ya. Jadi langkah pertama kopling pelan-pelan dilepas, kaki kirinya ya. Tapi jangan lihat bawah ya. Iya. Lihat kiri atau depan. Rem kakinya coba nih. Bener. Nah, seperti ini ya. Maju pelan-pelan. Nah, diputar ke arah kanan, Mbak. Putar lagi, putar. Nah, remnya dilepas. Putar lagi. Maaf saya bantuin sedikit ya. Saya gak takut Pak. Nggak apa-apa, santai aja. Nah, kebetulan karena di belakang tadi terus sudah ngumpul mobil ya. Iya. Nah, Ini kopling bisa lepas semua? pelan-pelan dilepas semua dan setir luruskan ya coba. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini masih tanpa gas ini Mbak ya. Iya. Nah, sekarang coba Mbaknya, tapi tak megang setirnya jangan begini ya. Begini tangan kiri dan kanan. Nah, pelan-pelan kaki kanan Mbaknya tambah gas ya Mbak ya, untuk persiapan oper gigi 2 ya. 2 pelan-pelan ditambah gasnya. Tambah lagi gasnya. Tambah lagi, sedikit lagi ditambah. Nah, gasnya dilepas, injak kopling oper gigi 2 coba Mbak. Injak kopling full 2. Nah, kopling pelan-pelan lepas. Nah, seperti ini ya. Kita posisi lurus saja ya. Nah, ini udah bagus Mbak. Gak usah digas kan Pak? Ya segini ini aja. Segini dulu. Ya alhamdulillah Mbak, di belakang ada kameramen kita Mbak, sekaligus iya. istri kita ini. Iya. Jadi saya kerjaannya hari ini agak lebih mudah ya. Nah, ini pokoknya kalau di jalan searah seperti ini Mbak ya, kita lebih gampangnya, lebih mudahnya di sebelah kanan ya, jadi dibandingkan sebelah kiri. Alasannya kenapa Mbak kalau di sebelah kiri Mbak? Banyak motor dan mobil berhenti juga. Mungkin. Udah sih. Iya betul seperti itu. Soalnya Jadi, kalau motor sering nyelipnya kan lewat kiri ya. Nah, remnya lepas lagi aja nggak apa-apa.
persiapan aja ya, persiapan kopling dan rem. Jadi kalau di sebelah pinggir kiri yang seperti mbaknya katakan tadi ada banyak motor dan banyak mobil parkir ataupun mungkin keluar dari parkiran ya, yang keluar dari gang atau mau masuk ke gang itu. Jadi untuk pemula saya anjurkan lebih enak atau lebih mudah di sebelah kanan ya. Yang penting kita nggak usah kiri kanan atau mungkin kayak ular berenang ya. Mbak ini udah cepet pinter kali ini kayak ini mbak. Semoga Pak. Kayaknya 2 kali 3 kali pertemuan udah bisa nyetir ini. Wah, semoga. Tapi nih saya tuh ragu-ragu nginjek gas sih Pak, jujur ini juga nggak diinjek-injek banget. Gak apa-apa, ini juga udah lumayan kenceng kok. Nah itu udah 20 larinya kok ya. Nah, ini ada perempatan, jadi gasnya dikurangin. Nah itu Pak, ogahnya udah minta jalan tuh. Injek kopling diinjek. Nah oper gigi 1. Ayo persiapan lagi jalan. Ayo pelan-pelan lepas lagi. Nggak apa-apa, yang penting bisa ngerem ya, walaupun injek kopling rem. Coba lagi pelan-pelan maju. Sip. Walaupun tadi ngeremnya masih agak kerasa sedikit kaget ya, tapi nggak apa-apa mbak. Tambah gas lagi untuk persiapan oper gigi 2 ya. Gasnya dikendorkan, setirnya lurus, injek kopling oper gigi 2. Nah, kopling pelan-pelan dilepas lagi ya. Nah, di sini kebetulan belokannya lumayan tajam ya. Tapi santai aja, relax ya. Ini sembari dibelokkan ke arah kiri, kiri lagi, kiri belok, belok lagi, belokin. Nah, bagus. Dibalas lurus. Di sini juga persiapan belok ke arah kanan ya. Mulai dibelokin mbak, sedikit-sedikit mbak. Belok lagi. Luruskan. Jadi di sini kebetulan ada jeglukan ya mbak ya, di depan ini ada lubang. Ya lumayan kerasa ya. Iya. Itu di situ jebakan Batman itu nggak kelihatan itu. Dan ntar kita ke arah kiri kayak Innova di depan itu ya. Masih searah ya Pak ya? Masih searah. Nah kita lewat sebelah kanan tetap ya, jangan pindah ke jalur kiri ya. Jadi walaupun kita belajar dan mungkin larinya nggak kenceng mobil kita ya, karena masih belajar ya mbak ya. Walaupun kita di kanan kemungkinan kan lebih aman dan nggak dibel-bel sama orang, saya yakin. Karena mereka udah kita kasih jalur sebelah kiri untuk nyalip ya. Iya. Tapi kalau masih ngebel berarti kebangetan ya mbak ya. Di kiri ya. Ke kiri. Nah, kayak mobil depan itu. Nah ini kan ada sedikit agak nanjak ya, sedikit dibantu kopling mbak. Kaki kirinya sembari ngijik kopling setengah ya mbak ya. Ini libur kerja atau Lagi gimana? libur. Oh, lagi libur. Iya. Nah, dia ada jeplukan lagi nih, kopling tekan setengah mbak. Nah. Ini juga ada jeplukan di bawah ini ya, di depan ini ya. Oke.
pelajaran di hari pertama ini Mbak tentang pengenalan dasar mobil dari nol terus jalan Mbak. Lumayan Pak. Lumayan gimana Mbak? Lumayan bisa. Lumayan bisa ya. Ada deg-degannya nggak itu? Deg-degan sih. Masih deg-degan. Iya. Tapi alhamdulillah ini kok bisa. Saya aja nggak bantuin setirnya termasuknya ini ya. Nah, ini ada ceklukan atau mungkin agak turunan ya, dibantu kopling. Nah, untuk daerah sini udah pernah lewat sini belum? Belum sama sekali. Sama sekali belum ya. Mainnya ke Jakarta terus sih ya. Iya. Saya malah jarang main sih Pak sebenarnya. Oh, jarang main. Jarang keluar. Sibuk kerja sih ya. Kerja di mana tuh Mbak? Saya di klinik hewan Oh, di daerah di Pulau Gebang. Pulau Gebang. Ini kemana ya Pak? Nah, tetap ntar kita ngikutin mobil yang depan itu. Ntar kita berhenti di kantor yang satunya, ada kantor di situ tuh ya. Kita berhenti sebentar aja. Satu ya, cukup full. Starter dulu karena mati mesin. Nah, kopling pelan-pelan dilepas lagi ya. Nah, remnya dilepas. Jalan sendiri Mbak ya, tanpa digas pun jalan itu. Balas. Coba tambah gasnya lagi, persiapan over gigi 2. Belum pernah tapi langsung bisa ya Mbak ya. Alhamdulillah Pak. Bagus ini. Itu kan depan itu ada kantor Mbaknya persiapan menepi ke sebelah kiri ya. Jadi sen kiri dulu Mbak. Sip. Nah di sini lurus langsung, jangan minggir lagi ya, lurus dulu aja. Pelan-pelan kita menepi di sebelah kiri. Langkah pertama injek kopling full. Agak menepi tapi ya, luruskan lagi. Nah coba maju lagi, pergi satu dulu di posisi depan itu aja ya. Remnya dilepas. Di sini injek kopling full di rem. Nah langkah pertama netralkan rem tangan coba Mbak. Gimana Mbak untuk pertemuan pertama ini dari pengenalan dasar terus jalan, kira-kira Mbaknya gimana? Lumayan udah ngerti. Lumayan Cuman mudah masih ya? belum berani aja. Itu aja ya? Iya. Ada kesulitan nggak itu tadi? Enggak sih. Nggak ada kesulitan ya? Yaudah kalau emang nggak ada kesulitan untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sekian dulu ya Mbak ya. Ya. Terima kasih waktu dan tempatnya untuk menemani belajar di hari ini. Jangan lupa teman-teman like, komen, share dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya dapat kiriman-kiriman notifikasi terbaru dari Julistir Official. Selalu patuhin peraturan rambu-rambu lalu lintas dan selalu hati-hati mengendarai mobil di jalan raya. Sampai jumpa lagi dengan video-video kita selanjutnya. Selamat siang teman-teman.